Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa contoh penghitungan waris dasar. Semoga contoh-contoh yang saya berikan nanti bisa memberikan gambaran kepada Anda bagaimana cara menghitung waris sesuai dengan ketentuan fikih mawaris atau sesuai dengan ketentuan faraid. Contoh yang pertama yaitu ketika ahli waris terdiri dari asobah binafsih, yaitu ahli waris laki-laki dan dia hanya sendirian atau tunggal. Misalnya ada seorang yang wafat, lalu meninggalkan satu orang anak laki-laki. Hanya satu anak laki-laki saja. Dia bagiannya asobah binafsih. Nah, harta misalnya 132 juta. Karena dia sendirian ya, dia bagiannya satu. Kemudian dari satu ini ya langsung cuma 1/1 kalikan harta. Sama dengan 132. Berarti seluruh harta warisan yang ada menjadi hak milik si anak laki-laki tunggal ini. 132 juta semuanya menjadi milik anak laki-laki tunggal. Seandainya mayit yang mati itu punya saudara, punya paman, itu tidak akan berpengaruh terhadap bagian anak. Karena paman, saudara, keponakan, dan lain-lain itu terhijab atau terhalang oleh keberadaan ibnun atau anak laki-laki. Jadi posisi anak laki-laki ini sangat kuat. Maka dalam kasus seperti ini, dalam contoh ini, seluruh harta warisan menjadi milik si ibnun atau anak laki-laki. Bagaimana kalau jumlah anak laki-lakinya adalah 2 orang? Ada 2 orang, anak laki-laki. Ahli warisnya ini. Harta warisan 132 juta. Ya sudah, harta ini langsung saja dibagi jumlah orangnya. Yaitu ada 2 orang. Nah, berarti ini setengah kali 132 juta kali 132 juta. Maka masing-masing akan mendapatkan 66 juta rupiah. Jadi jumlah harta langsung dibagikan jumlah orangnya. Kalau 3 orang juga sama. 3 orang ya 3 orang langsung saja 132 dibagi 3. Berarti masing-masing kan dapat sepertiga. Kalikan harta. Maka masing-masing akan mendapatkan 44 juta. Seperti ini penghitungan warisan kalau ahli waris yang ada hanya asobah binafsih, maka langsung dihitung adadur ru'us. Dihitung berdasarkan adadur ru'us atau jumlah kepala atau jumlah orangnya. Kalau jumlahnya 1 ya berarti dibagi 1. Kalau 2 ya dibagi 2. Kalau 3 dibagi 3. Kalau 4 langsung dibagi 4. Kalau 5 ya dibagi 5. Dan seterusnya sesuai jumlah orangnya. Kemudian contoh yang kedua, harta warisan tetap 132 juta. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 orang anak laki-laki. Kemudian 2 orang anak perempuan. Mereka ini asobah. Ibnun asobah binafsih, ibintun ini asobah bilghoir. Jadi dia menjadi menerima bagian asobah sebab adanya ibnun atau anak laki-laki. Maka menghitungnya bagaimana? Dihitung jumlah kepala atau jumlah orangnya. Karena di sini ada ahli waris asobah yang laki-laki dan perempuan, maka perlu diingat berlaku ketentuan 2:1. Maka ibnun 1 orang anak laki-laki dihitung sebagai 2. Dianggap sebagai 2 orang. Anak perempuan 1 ya tetap 1 orang, 1 orang. Maka jumlah kepalanya adalah 4. Adadur ru'us atau jumlah kepalanya 4, inilah yang menjadi asal masalah atau paket harta yang akan dibagikan. Berarti bagaimana? Ya langsung 2/4 kalikan harta. 2/4 kalikan 132 juta. 1/4 kalikan 132 juta, ini juga sama 1/4 kali 132. Maka si anak laki-laki mendapatkan 2/4 kali 132 juta. 132 juta dibagi 4 adalah 33 juta. 33 juta kali 2, 66 juta.
Anak perempuan mendapatkan seperempat dari 132 juta. 132 dibagi 4, 33. Kali 1, 33. Ini juga sama karena sama-sama seperempat juta. Inilah bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris ini. Contoh yang ketiga, ada seorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebesar 140 juta rupiah. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Karena ini asobah semua, maka dihitung jumlah kepala. Dan karena di sini ada yang ahli waris yang laki-laki dan perempuan, maka laki-laki bagiannya 2 kali dari perempuan. Maka 2 anak laki-laki dihitung sebagai 4. 2 orang kali 2 berarti 4. Ini kan bagiannya semuanya asobah ya. Yang ibnun asobah binafsih, yang bintun ini asobah bil ghair, yaitu asobah menerima sisa karena keberadaan ibnun. Di sini langsung jumlah kepalanya dihitung 2 anak laki-laki, 2 yang anak perempuan 1, 1, 1. Maka jumlah kepala adalah 7 atau adadur ru'us, jumlah orangnya ada 7. 7 inilah yang dijadikan sebagai asal masalah atau paket harta yang akan dibagikan. Lalu hartanya dari 2 ini ya, ini dibikin angka pecahannya dulu. Berarti bagiannya 2/7. 2 bagiannya 7 dari total jumlah orang atau 7 ini disebut sebagai asal masalah. Ini juga 2/7. Di sini 1/7, di sini 1/7, sini 1/7. Kalikan jumlah harta, yaitu 140 juta. Maka si anak laki-laki pertama mendapatkan 2/7 dari 140 juta. 140 juta dibagi 7 berarti kan 20 juta. 20 juta dikalikan 2 berarti 40 juta. Ini juga sama yang anak laki-laki kedua. Lalu yang anak perempuan 140 juta dibagi 7 sama dengan 20 juta. Kalikan 1, 20 juta. Ini sama karena bagiannya sama-sama 1/7. Begini cara membagi harta warisan untuk ahli waris yang asobah semua. Tinggal dihitung jumlah kepalanya dan laki-laki jumlahnya atau bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Contoh yang keempat, ada seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 132 juta. Ahli warisnya adalah 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka semua bagiannya asobah. Lalu bagaimana menghitungnya? Karena asobah semua dihitung jumlah kepalanya atau jumlah orangnya dengan ketentuan laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Berarti ini ibnun bagiannya 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1, 1, 1. Total jumlahnya ada 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9, tambah 1, 10, tambah 1, 11. Berarti adadur ru'us atau jumlah kepalanya adalah 11. Angka 11 inilah yang dijadikan sebagai asal masalah atau paket harta yang akan kita berikan. Kemudian bagiannya bagaimana? Berarti bagian masing-masing orang per asal masalah. Berarti 2/11. Ini juga sama 2/11, 2/11, 2/11, 1/11, 1/11, 1/11. Kalikan jumlah harta. Hartanya 132 juta. Berapa bagian masing-masing? Anak laki-laki pertama 132 juta dibagi 11 sama dengan 12 juta. 12 juta kalikan 2 berarti 24 juta. Anak laki-laki kedua, ketiga, keempat sama bagiannya. Lalu yang anak perempuan 132 juta dibagi 11 sama dengan 12 juta kali 1. 12 juta. Yang lain sama.
seperti ini pembagian harta warisan jika ahli warisnya terdiri dari para asobah dan campur antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua kali lipat dari ahli waris yang perempuan. Contoh selanjutnya, seorang ahli waris meninggalkan harta sebesar 132 juta. Lalu ahli warisnya hanya terdiri dari suami dan saudara perempuan. Ahli warisnya hanya suami dan saudara perempuan kandung satu orang. Suami bagiannya setengah karena mayit tidak punya anak atau cucu. Saudara perempuan kandung satu orang dia mendapatkan setengah. Ya. Maka asal masalahnya atau jumlah paket harta yang mau dibagikan berapa? 2. Diambil dari penyebut kedua pecahan ini. Ini kan ada 2 pecahan tapi sama penyebutnya, sama-sama angka 2. Maka pakai angka 2 ini. Berarti langsung ini dapat 1, ini dapat 1. Lalu setengah kalikan harta 132. Sama dengan masing-masing akan menerima harta sebesar 66 juta. Jika contoh sebelumnya menggambarkan ahli waris yang terdiri dari satu kelompok yaitu asobah saja, kemudian ashabul furud saja, sekarang kita coba bagaimana kalau ahli warisnya perpaduan, ada yang asobah, ada yang ashabul furud. Misalkan ada seseorang meninggal dunia, tirkah atau harta pusakanya 132 juta. Lalu ahli warisnya terdiri dari nenek, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian seorang paman kandung. Maka bagiannya nenek di sini adalah 1/6. Kemudian saudara seibu karena hanya satu orang dia juga 1/6. Am syakik atau paman kandung mendapatkan bagian asobah. Berapa asal masalahnya dalam hal ini? Asal masalahnya adalah 6. Diambil dari mana? Dari penyebut 2 angka pecahan yang ada. Ada angka 2 pecahan angka tapi penyebutnya sama saja 6. Maka kita pakai 6. Ini kita sebut asal masalah atau paket harta yang akan kita bagikan. Kemudian 1/6 dari 6 adalah 1, 1/6 dari 6 adalah 1. Berarti bagiannya dari 6 bagian sudah diambil 2, tinggal 4, sisanya 4. Nenek menerima 1 bagian, saudara laki-laki seibu menerima 1 bagian, paman kandung menerima 4 bagian. Maka tinggal gini saja, 1/6 kalikan harta. 132 juta dibagi 6 berarti 22 kali 1 22. 22 juta. Ini juga sama, 1/6 kali 132 sama dengan 22 juta. Ini 4/6 kali 132 juta. Berarti 22 kali 4, 88 juta. Jadi paman menerima bagian yang paling banyak. Sebagai ahli waris asobah, dia menerima paling banyak. Nah, paman ini hanya bisa menerima kalau mayit tidak punya anak laki-laki, cucu laki-laki, tidak punya ayah, ya, tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada keponakan laki-laki, ya, dari jalur saudara laki-laki kandung maupun saudara laki-laki seayah. Contoh selanjutnya, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 96 juta. Ya. Lalu ahli warisnya terdiri dari seorang istri, seorang anak laki-laki, kemudian 2 orang anak perempuan. Istri bagiannya 1/8 karena mayit mempunyai keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan selamanya asobah. Maka asal masalah atau paket hartanya ada berapa? Ada 8. Dari mana? Dari penyebut ini, penyebut bagian istri, yaitu 1/8, penyebutnya angka 8 ini.
Berarti 1/8 dari 8 adalah 1, sisa yaitu asobah 7. Jadi asal masalah atau paket harta itu jumlahnya 8, yang 1 diberikan untuk istri, yang 7 untuk anak. Ya. Nah ini bagaimana menghitungnya? Karena di sini ada ibnun, ada bintun. Ibnun kan dihitung 2, kalau bintun dihitung 1. Bagaimana? Kita hitung dulu jumlah kepala ahli waris asobah ini. Ibnun dihitung 2. Anak bintun dihitung 1, bintun dihitung 1. Bagian mereka berapa? Karena jumlah kepalanya kan ada 4. Ibnun ini dihitung 2, bintun dihitung 1, berarti 2 sama 1 sama 1 kan 4. Berarti bagiannya ibnun 2/4. Bintun 1/4, bintun satunya juga 1/4. Ini terlebih dahulu dikalikan bagiannya yang diterima. Bagiannya si ibnun, bintun, dan bintun ini kan 7/8. Berarti ini diletakkan di sini. 7/8, 7/8. Ya. Dikalikan dulu antara 2/4 kali 7/8. Dikalikan dulu. 1/4 dikalikan 7/8 untuk menemukan asal masalah terakhir. Ya. Asal masalah atau paket harta terakhir untuk memudahkan pembagian harta warisan ini. Kita kalikan ya. 2 kali 7, 14. 4 kali 8, 32. 1 kali 7, 7. 4 kali 8, 32. 1 kali 7, 7. 4 kali 8, 32. Maka kemudian asal masalah yang dipakai adalah 32 ini. Ya. Kemudian untuk istri atau zaujah bagaimana? Menyesuaikan. Jumlah kepalanya kan 1. Nah, untuk memudahkan biar sama, di sini kita pakai angka 4/4. Ini menunjukkan 1. Kali berapa? Kali bagiannya. Bagiannya adalah 1/8. Ini. 4 kali 1, 4. 4 kali 8, 32. Seperti ini. Kemudian pecahan angka yang terakhir inilah yang kita kalikan jumlah harta. Langsung kita bagikan begini. Ini 4/32 kali 96 juta. 14/32 kalikan 96 juta. 7/32 kalikan 96 juta. Ini juga sama kali 96 juta. Kita hitung. 96 dibagi 32 sama dengan 3. Kali 4, 12. 96 dibagi 32 sama dengan 3 kali 14 berarti 42. 96 dibagi 32 sama dengan 3 kali 7, 21. Ini juga sama 21. Maka inilah hasil akhir yang diperoleh para ahli waris. Harta warisan 96 juta, ahli waris terdiri dari seorang istri, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Maka istri mendapat 12 juta, anak laki-laki seorang mendapat 42 juta, anak perempuan pertama mendapat 21 juta, anak perempuan kedua mendapatkan 21 juta. Ini penghitungan jika ahli waris terdiri dari ashabul furud dan asobah, yang mana asobahnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Asal masalah yang semula 8, lalu diubah untuk memudahkan pembagian, berubah menjadi 32. Ini namanya tashih asal masalah. Kalau Anda bingung dengan metode ini, Anda boleh pakai metode yang lain. Tidak usah pakai tashih asal masalah. Caranya adalah langsung di sini 1/8 kalikan jumlah harta, 7/8 kalikan jumlah harta. 1/8 kali 96 juta, 7/8 kali 96 juta. 96 dibagi 8 sama dengan 12. 12 kali 1, 12 juta. Ya. Kemudian ini sama 96 dibagi 8, 12. 12 kali 7, 84. 84 juta. Ini adalah bagian bersama untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ini anak laki-laki 1 dihitung 2, anak perempuan tetap dihitung 1. 84 juta langsung dibagi 4. Dibagi untuk 4 orang, ketemunya adalah 21 juta. 21 juta, ini jatahnya bintun, ini jatahnya bintun,
Ibnun 2 kali dari bintun, maka ini yaitu 42 juta menjadi haknya Ibnun. Seperti ini. Hasil akhirnya akan sama dengan metode sebelumnya. Tetap akan ketemunya istri dapat 12 juta, anak laki-laki dapat 42 juta, anak perempuan dapat masing-masing 21 juta. Akan sama saja. Terserah Anda mau pakai metode yang mana, yang dianggap lebih mudah lah, yang penting bisa ngitung gitu ya.